Hai semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Febri Official. Sebelum kita mulai, kami ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman sekalian yang telah dukung channel ini sehingga kami bisa terus berbagi kepada para pejuang CPNS. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai FR soal SKB kesehatan untuk apoteker dan farmasi. Jadi, ikutin terus video ini sampai dengan selesai. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan sedikit sharing mengenai FR yang teman kita dapatkan di tahun 2018. Ini cerita langsung dari teman kita yang ikut SKB di tahun 2018. Yang didapatkan meliputi soal-soal tentang visi Kementerian Kesehatan, 2 tentang misi Kementerian Kesehatan, 3 tentang nawacita yang berhubungan dengan kesehatan, yang keempat tujuan SDGs, yang kelima tentang HKN, yang selanjutnya yang keenam mengenai gerakan cuci tangan, yang ketujuh tentang undang-undang izin edar alat kesehatan, yang kedelapan mengenai undang-undang yang mengatur penggunaan obat generik, yang kesembilan mengenai undang-undang SJSN, yang kesepuluh badan yang menaungi JKN, yang ke-11 ini meliputi tentang TB, yang ke-12 tentang penyebab TB, 13 tentang pasien hamil yang mengalami luka lambung, ini tidak boleh diberikan obat apa. Yang ke-14 tentang ada pasien batuk, BTA positif, hasil ronsen ada flek putih. Kira-kira pasien itu kena apa? Dan yang ke-15 tentang PBI, Jamkes, JKN, terdiri dari siapa aja. Nah, untuk poin-poin yang ada di FR ini telah kami bahas di video-video sebelumnya. Contohnya mengenai visi, misalnya mengenai visi Kementerian Kesehatan ini sudah kita bahas. Tentang nawacita sudah kita bahas. Tentang HKN juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Tentang cuci tangan juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi silakan dicek video-video kami sebelumnya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan inputan yang lebih banyak. Nah, pada video kali ini kita akan melengkapi lagi soal-soal sesuai dengan FR yang telah kami di sini. Nah, tanpa berlama-lama kita akan langsung lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, Hari Kesehatan Nasional ataupun HKN berlangsung pada tanggal 12 November setiap tahunnya. HKN tahun 2019 ini adalah HKN yang ke-55 dengan tema A. Generasi Sehat Indonesia Unggul, B. Generasi Sehat Indonesia Maju, C. Generasi Maju Masyarakat Sehat, D. Masyarakat Unggul Indonesia Sehat, E. Masyarakat Sejahtera dan Sehat. Dan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban A. 12 November 2019 adalah Hari Kesehatan Nasional dengan tema Generasi Sehat Indonesia Unggul. Jadi silakan baca-baca lagi mengenai hari-hari besar khususnya hari HKN ini yang berhubungan dengan kesehatan ataupun tema-tema mengenai HKN dan lain sebagainya. Soal yang kedua, mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs 2015-2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Milenium MDGs tahun 2000 sampai 2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. Di bawah ini, yang bukan merupakan tujuan SDGs adalah A. Mengakhiri kelaparan, B. Menghapuskan kemiskinan, C. Menghapuskan diskriminasi, D. Menjaga ekosistem laut, E. Pendidikan bermutu. Mengakhiri kelaparan termasuk, menghapuskan kemiskinan juga termasuk, menjaga ekosistem laut juga termasuk dalam SDGs. Tujuan SDGs.
pendidikan bermutu juga masuk. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban C. Di sini bisa kita lihat poin 1 sampai 17. Ini pada poin 5 ada kesetaraan gender, tapi yang di pilihan C tadi menyebutkan adanya yang pilihan C itu menghapuskan diskriminasi ya, jika kita samakan dengan poin 5. Jadi pilihan yang paling tepat itu adalah C. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Penyebab TBC adalah bakteri A. Staphylococcus epidermidis, B. Propionibacterium acnes, C. Mycobacterium tuberculosis, D. Streptococcus pyogenes, E. Staphylococcus aureus. Dan jawaban yang paling tepat ialah jawaban C ya. Sudah jelas ya. Mycobacterium tuberculosis. Soal selanjutnya. Penanganan TB adalah dengan obat anti tuberkulosis atau OAT yang diminum minimal selama 6 bulan. OAT terdiri atas rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol, dan streptomycin. Selain OAT tersebut, ada juga OAT lini kedua yang digunakan pada kondisi khusus, yaitu kinamisin, amikasin, quinolon, dan lain-lain. Urin berwarna kemerahan merupakan salah satu efek dari A. Streptomycin, B. Ethambutol, C. Pyrazinamide, D. Isoniazid, dan E. Rifampicin. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang E. Kita lihat di sini penjelasannya. Penanganan TB adalah dengan obat anti tuberkulosis OAT yang diminum minimal selama 6 bulan. OAT terdiri atas rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol, dan streptomycin. Selain OAT tersebut, ada juga OAT lini kedua yang digunakan pada kondisi khusus, yaitu kanamisin, amikasin, quinolon, dan lain-lain. Urin berwarna kemerahan merupakan salah satu efek samping dari rifampicin. Hal ini cenderung tidak berbahaya. Jadi jawabannya adalah E ya. Soal selanjutnya. Peraturan yang mengatur tentang pedoman pelayanan izin edar perbekalan kesehatan rumah tangga adalah A. Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan nomor HK.02.1/769/2014. B. Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan nomor HK.01/769/2015. C. Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan nomor HK.02.1/779/2014. D. Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan nomor HK.1/879/2015. E. Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan nomor HK.02.1/880/2016. Dan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang A. Di sini disebutkan keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan nomor HK.02.1/769/2014 tentang pedoman pelayanan izin edar perbekalan kesehatan rumah tangga. Jadi untuk sumber ataupun referensinya akan kami sediakan di kolom deskripsi. Soal selanjutnya. Peraturan yang mengatur tentang pedoman pelayanan izin edar alat kesehatan adalah A. Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan nomor HK.02.03/1/2015
769 garis miring 2014. B. Keputusan Dirjen Bina Kepolisian dan Alat Kesehatan nomor HK.02.03 garis miring 1 garis miring 767 garis miring 2014. C. Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan nomor HK.02.03 garis miring 1 garis miring 779 garis miring 2014. D. Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan nomor HK.02.03 garis miring 1 garis miring 879 garis miring 2015. Dan E. Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan nomor HK.02.03 garis miring 1 garis miring 880 garis miring 2016. Dan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang B. Di sini jelaskan keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan nomor HK.02.03 garis miring 1 garis miring 767 garis miring 2014 tentang pedoman pelayanan izin edar alat kesehatan. Baiklah, untuk soal selanjutnya akan kami upload di video yang akan datang mengenai soal SKB kesehatan dan apoteker di bagian kedua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan telah mengikuti video ini sampai selesai, dan pastikan ikutin terus channel ini dan kami akan aktif membagikan soal-soal SKB terbaru yang lainnya. See you di next video.